kita menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah? Diawali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan Sayyidah Aminah umur 2 bulan, bapak Rasulullah bersama Sayyid Abdullah meninggal dunia. Ya Bu? Bu? Nabi dalam kandungan umur 2 bulan, bapaknya meninggal. Sampailah 9 bulan kandungan Rasulullah dalam perut yang mulia Sayyidah Aminah, lahir Rasulullah. Ketika lahir diasuh oleh ibunya selama 6 tahun. 6 tahun ibu ngasuh Nabi, ibu meninggal. Diasuh oleh kakek bernama Abdul Muthalib. Kemarin ngaji apa enggak Bu? Maulid kemarin Bu? Abdullah nama Aminah, Abdul Muthalib Abu Thalib semua sayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir umur 6 tahun ibu meninggal, diasuh oleh kakak Sayyid Abdul Muthalib. Abu Thalib gak lama ngasuh Nabi, umur 2 tahun Sayyid Abdul Muthalib meninggal. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai Rasulullah berumur 25 tahun, Abu Thalib meninggal. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah dapat jodoh orang kaya banget, bernama Sayyidah Khadijah. Menikah dengan Sayyidah Khadijah, Khadijah meninggal. 6/1/28 Khadijah meninggal. Khadijah meninggal. Ketika Sayyidah Khadijah meninggal, Rasulullah dirian. Ya Allah, orang-orang yang mencintai saya dan saya cinta padanya wafat semua. Rasul akhirnya datang ke Baitullah, yakni Ka'batul Musyarrafah. Lagi chattingan dulu. Rasul datang ke Mekah, di depan Ka'bah Rasul duduk ngadu kepada Allah. Ini Ka'bah Bunda, contoh. Di depan Ka'bah Rasul duduk ngadu kepada Allah. Ini ajaran yang luar biasa Bu Pak. Jadi kalau kita ngadu jangan kepada seseorang, ngadunya kepada Allah. Ibu pernah nggak punya duit? Pernah. Udah nggak usah ngomong, gua tahu ngadu. Ketika ibu nggak punya duit, ibu lagi malang, ibu lagi pusing, jangan ngadu sama orang, ngadunya sama Allah. Tuh kayak Nabi tuh, ngadunya sama Allah langsung. Kalau ngadunya kepada orang, kadang-kadang kita kecewa. Tapi kalau ngadunya kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan solusi kepada kita. Ngadu kepada Allah, ya Allah, mungkin temennya begini amatnya, ya Allah, orang-orang yang cinta kepada saya cinta kepadanya wafat semua, ya Allah. Apa kata Allah? Ya, mereka orang-orang yang mencintai Muhammad saya wafatkan semuanya, sengaja biar engkau langsung
berhadapannya denganku, kata Allah Subhanahu. Karena yang akan mendidikmu langsung aku, kata Allah. Allahu Akbar. Terus bagaimana ya Rob? Udah, Anda tenang aja dulu di situ. Nah, apa-apain itu aja. Bagaimana tidak sedih Rasulullah ketika mengadu kepada Allah. Makkah pada waktu itu diboikot oleh orang-orang kafir, termasuk pamannya juga bernama Abu Lahab. Talap-tolipan bernama Abu Lahab. Tolip lagi. Nanti habis akhir acara kita marawisan ya. Ini sahabat saya Pak. Masa? Ya iya sahabat saya yang main keyboard ini Pak. Bayar Pak Ustadz. Bayar. Ya paling 200.000. Tenang aja Pak Haji Supardi, tenang. Saya mau nyanyi satu album nanti. Saya dulu main beginian Pak. Dia main marawis dan gambus sampai sekarang. Cuman sekarang kalau gambusan yang paling di rumah aja gitu sama ayam dia pergi. Nostalgia gitu, nostalgia. Ya, Pak ya. Nanti di sini kita main ya. Main di mana? Main di mana? Iya, ntar nyawernya udah saya siapin ini receh ini. Ada berapa ini tadi? Ya 2.000. Saya lupa ngambil tuh di motor itu ada 20 juta. Asik. Motor-motornya. Sampai mana tadi Bu? Ayahnya. Alhamdulillah. Ya. Diboikot pada waktu itu, tidak ada makanan, minuman, ekonomi masuk di Mekah pada waktu itu. Sedih Rasulullah. Banyak yang kelaparan, sahabat-sahabat Rasulullah ngadu kepada Allah tuh di Mekah, di Ka'bah. Nah, suatu ketika Rasulullah ingin belanja karena susah belanja itu diboikot, nggak boleh pada jualan, nggak boleh pada beli. Akhirnya ada lampu kecil kelihatan dari jauh. Kalau bahasa kita mah patromak dah gitu. Lampu apa namanya? Patromak, kecil gitu, kecil banget lampunya kelihatan dari jauh. Disamperin oleh Rasulullah. Ketika disamperin ada ibu-ibu lagi jualan. Rasul beli, Bu beli makanannya. Pas lihat ternyata yang beli Rasulullah, dikasih oleh ibu. Itu-itunya yang jual. Dibeli oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah makan, alhamdulillah. Kemudian Rasul mengajak para sahabatnya untuk beli di warung. Ketika ke situ, alhamdulillah ibu itu menerima sahabat Rasulullah pada beli. Nah, dapat makan tuh. Alhamdulillah. Besoknya 2, 3, seminggu, sebulan itu warung rame Pak. Sampai-sampai tetangganya ada yang jualan lagi, pada jualan. Tapi jualannya malam. Nah, itulah disebut dengan sukul lain. Pasar malam. Kira saya mau ngikut juga pasar malam. Itu dari zaman Rasulullah udah ada sukul lain. Nah, kalau sekarang sukul lain pasar malamnya berpindah-pindah macam-macam. Sore diumumin tuh, Bapak Ibu nanti malam ada pasar malam, ada wasabi, ada macam-macam disebutin. Mainan juga banyak, lato-lato ada. Lato-lato lagi keren ini lato-lato. Terus segala macam teteh sama pengen ada. Hadirilah pasar malam di depan Masjid Al-Ikhlas sampai sepanjang jalan sampai Marunda. Nah itu sampai sekarang pasar malam ada. Dulu udah ada zaman Rasulullah. Berkembang sampailah banyak yang jualan, yang beli banyak dari daerah-daerah pada datang. Karena tidak malam aja sampai siang hari kepanasan, akhirnya ditutup pakai atasnya seng.
Nah, terkenal tahun 80-an di situ terkenal dengan pasar Seng. Pasar Seng. Mungkin yang udah pernah berangkat haji tahu itu pasar Seng. Udah berangkat belum, Bu? Belum. Oh, sama. Ini pasar Seng. Sekarang udah nggak ada pasar Seng. Udah nggak ada, jadi mal-mal semua. Nah, kembali lagi ke permasalahan. Rasul ngadu kepada Allah, ya Allah, semua orang-orang yang mencintaiku dan aku cinta padanya wafat semuanya. Kata Allah sengaja, ya Muhammad, saya wafatkan agar engkau bergantunglah kepada aku, jangan bergantung kepada manusia. Nah, makanya dalam kesedihannya Rasulullah disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan, sedih Rasulullah. Nah, ketika itulah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke dunia mengajak Rasulullah untuk Isra. Inilah menjawab yakni kesedihan Rasulullah, makanya Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah. Jibril turun, melotot turun malaikat Jibril. Muhammad, ada salam dari Allah, ayo kita kemon. Kemana Jibril? Kita Isra. Isra kapan? Sekarang. Siap. Jibril ngambil kendaraan buruk dari surga. Ketika diambil, Muhammad naik di atas buruk bersama malaikat Jibril berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil. Itu buruk, bu. Apa namanya tadi? Buruk. Itu sekali tempat mata tidak bisa memandang, begitu cepat kayak kilat. Nah, daerah yang pertama dituju oleh Rasulullah bukan langsung ke Masjidil Aqsa, tapi satu daerah yang dituju adalah Thaibah namanya. Di negeri Thaibah Rasulullah berhenti bersama malaikat Jibril turun di satu negeri namanya Thaibah. Rasul sholat 2 rakaat, Allahu Akbar. Selesai sholat Rasul berdoa. Nah, Thaibah itu zaman dulu, kalau sekarang namanya Madinah. Dulu namanya Thaibah. Mungkin Bapak Ibu kenal lah Haddad Alwi nyanyi Thaibah. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawan ayana istakana alaik wal hawa nadana wal hawa nadana. Ingat gak, Bu? Thaibah. Sekarang namanya Madinah. Selesai berangkat ke daerah yang kedua yang dituju oleh Rasulullah adalah Syajaratul Musa. Apa? Syajaratul Musa. Ini adalah pohon Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mendapatkan berkalam dialog kepada Allah, suaranya. Nah, di situ Syajaratul Musa. Sholat 2 rakaat, kemudian berangkat lagi. Daerah yang ketiga yang dituju oleh Rasulullah adalah Bukit Tur Sina, adanya di Mesir. Pernah ke sana belum? Sama, saya belum. Di Bukit Tur Sina itulah Rasul turun sholat 2 rakaat. Kalau di Rawasengon namanya Tur Sini. Kalau di Mesir namanya Tur Sina, di sana. Kalau di sini akan beli wong ya kan? Ini sholat 2 rakaat selesai berangkat lagi menuju daerah yang selanjutnya adalah Baitul Lahmi atau sering kita sebut dengan Bethlehem. Sholat 2 rakaat selesai berangkat lagi menuju daerah selanjutnya adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Rasulullah sudah ditunggu oleh para nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi yang ke-24 sudah ada di masjid itu. Disambut Rasulullah, ahlan wa sahlan ya Rasulullah, Allah masuk.
Rasul masuk bersama malaikat Jibril. Ketika masuk Rasulullah disuruh jadi imam. Rasul disuruh jadi imam. Nek kayak kita Pak, ini gambaran kita. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita dengan tidak langsung. Ketika kita mau jalan-jalan, mau pulang kampung ke satu daerah, jangan langsung bablas dulu, mampir di satu tempat atau di rest area, waktunya duhur, berhenti dulu di situ, sholat dulu. Jangan bablas saja, duhur bablas, asar bablas, maghrib isya, subuh berhenti dulu ya Rasulullah di rest area. Nah, selesai Rasulullah jadi imam. Ketika Rasul disuruh jadi imam, Rasul gak mau. Muhammad, silakan imamin kita semua. Nabi ada. Pak ente kan imam tunggu dari tadi. Saya kan Nabi paling bontot. Ente yang senior. Ente maju. Dorong-dorong Pak. Nabi dorong-dorong kayak orang NU Pak. Kalau di masjid ada orang NU, itu imamnya maunya ustadznya, gue dorong-dorong aduh aja maju. Ayo dorong-dorong. Ya kagak bisa sholat. Itu namanya takliman wa takliman kepada orang yang sepuh dan orang yang lebih alim. Jangan kayak obat dan obat tadi mas. Ada nggak Pak? Ada. Mana dia? Kalau kita kan orang kata nah, akhirnya karena di bangsa-bangsa Rasul jadi imam. Ketika jadi imam selesai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai Rasul doa amin. Nabi Adam berdiri umumin, ya ma'asyiral anbiya'i wal mursalin, wahai para nabi dan rasul, ishadu, saksikanlah. Hari ini kita deklarasikan Muhammad bin Abdullah, kita beri gelar Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi, imamnya para nabi yang paling terakhir, tapi dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai imamnya para nabi dan imamnya para rasul. Ketika mendapat gelar ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih Pak. Sedih lagi mendapat gelar begitu berat, memimpin para nabi, memimpin para rasul. Jangan karena memimpin para nabi, para rasul, mimpin warga aja ribet, betul-betul. Tapi kenapa pada mau ya? Kan mimpin warga jadi RT kan ribet sebenarnya. Enak-enak lagi ngopi di rumah, lagi merokok. Tapi apa ada yang tawuran. Udah salah. Udah. Mending lagi ngobrol, lagi tidur. Kamu gak mau bangun itu. Allahu Akbar. Rasulullah gak mau. Jangan wahai Nabi Allah Adam, saya gak pantas, gak elok. Saya Nabi paling bontot. Ente kan yang senior. Ente aja imamnya para nabi, imamnya para rasul. Kagak Muhammad, ente tidak bersepakat ini. Ente menjadi imamnya para nabi, imamnya para rasul. Allahu Akbar. Nangis Rasulullah. Lupa. Makanya kalau udah jadi RT, jadi RW, jangan merasa seneng, jangan merasa bangga, apalagi petantang, peteng, Rasul itu jadi pemimpin. Karena apa? Berat. Nah, dalam kesedihannya ditegur. Kenapa Muhammad? Ente gak suka? Bukan begitu Nabi Allah Adam. Kalau saya menjadi imamnya para nabi, imamnya para rasul, umatku yang ada di Rawasema bagaimana? Kita dipikirin oleh Rasulullah.
Sementara saya menjadi imamnya para nabi, imamnya para rasul, umat saya yang ada di Rawasengon bagaimana? Dia jadi apa? Bu, Pak, inilah pertanyaan yang sulit dijawab oleh Nabi Allah Adam. Nabi Adam nggak bisa jawab. Akhirnya apa? Ya Muhammad, ada suara. Tenang, umatmu sudah menjadi jaminan bagiku. Apa Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau engkau menjadi imamnya para nabi, imamnya para rasul, umatmu sudah mendapat jaminan dariku. Umatmu yang dirawakan menjadi khaira umat, umat yang Ibu, Iya. Bapak, Iya. kita adalah umat yang terbaik. Jadi kan mendapat jawaban ini Rasul, alhamdulillah. Bagaimana tidak umat yang terbaik? Umatnya Nabi Adam ketika berbuat salah langsung es Adam. Salah sekali, es Adam. Nabi Adam ketika di surga, ingat tidak Pak? Pak, Nabi Adam ketika di surga ingat? Oh Allah, dimai mengopi kan dia. Nabi Adam ketika ada di surga bersama Sayyidatuna Hawa, itu kata Allah, hai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ente berdua di sini aja tempatnya, di surga. Iya, ya Rob. Tapi ingat, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kau dekatin pohon itu. Ingat gak Bu? Ingat. Yang kemarin mau saya ceritain itu. Ingat. Nabi Adam udah enak di surga sama Sayyidatuna Hawa, dikasih fasilitas yang lengkap di surga itu. Karena tidak ada fasilitas yang indah, yang hebat, yang enak kecuali surga. Nabi Adam udah enak-enak di surga, Nabi Adam terlena. Ini sama di gambaran kita. Kadang-kadang juga kita begitu Pak. Dulu ketika kita belum punya rumah, kita mohon sama Allah, ya Allah, rumah apa? Dikasih sama Allah, rumah. Alhamdulillah, terima kasih ya Rob. Tapi panas ya Rob, pengen kipas, dikasih kipas. Ya Allah, masih panas juga, pengen AC apa? AC udah dikasih, segala motor, mobil dikasih oleh Allah, kenikmatan dunia. Istrinya ngomong, papa gelang apa? Ntar gue ngomong dulu, ya Allah gelang apa? Dikasih gelang. Semua fasilitas dunia dikasih. Cuma terkadang ketika kita sudah sampai puncak kenikmatan dunia, kadang-kadang kita terlena. Itu kayak Nabi Adam. Terlenanya di mana? Ketika kita sudah enak dalam puncak kenikmatan dunia, kita pengen yang lebih daripada itu. Akhirnya apa? Sikut kanan, sikut kiri. Yang halal kita ambil, yang haram kita sikat. Nabi Adam udah enak di surga, jangan deketin pohon khuldi, deketin pisang. Bukan hanya sekedar deketin, dia makan buah khuldi. Dimakan Anggur, Pak. anggur ya. Anggur, Ustaz. Dimakan. Ketika dimakan langsung tes Allah buka. Adam, keluar kau dari surga. Adam diusir dari surga, padahal maksiat sekali makan buah khuldi. Lempar dari surga, wush. Hawa. Pergi kau. Hawa juga merah, keluar dari surga karena sama-sama makan buah lempar, wush. Adam jatuh di mana Bu? Adam jatuh di India. Ini ya Allah Robbi. Ini belajarnya baru kemarin. Padahal Adam jatuh di India, Hawa jatuh di Jeddah.
Jeda. Jeda, jeding, jeda. Ya Allah, jeding, yuk. Jeda. Adam jatuh di India, Hawa jatuh di Jeddah. Dunia begitu luasnya, penghuninya cuma dua, Adam dan Hawa. Adam nyari Hawa, Hawa, iraku lebih baik. Ya Allah, kita kangen Hawa. Hawa juga sama nyari nungguin Nabi Allah Adam, nenek bukan barang nih. Jadi Hawa diem aja di Jeddah nungguin anaknya bu. Amin disini, kita pulang nenek. Kita kangen tahu. Adam nyari bu, kesana Karawang Sengon nggak ada, dari ke Kojang nggak ada, di Kalibaru Cilincing nggak ada bu. Ada muter nyari kemana-mana gak ketemu Hawa bu. Hawa di Jeddah aja, diem aja Hawa. Ini gambaran juga Pak Bu, pelajaran kita. Jadi perempuan tuh diem aja, laki-laki yang kelayaban, laki-laki yang nyatronin. Perempuan di rumah aja, beda sama yang di sono. Perempuan yang kelayaban, laki-laki di rumah. Itu namanya perempuan apa Pak? Perempuan gatal. Ini perempuan yang kelayaban, yang nyari-nyari lanang, nyariin lanang, nyariin laki, mulai gelap-gelap kan ini. Perempuan nyari, laki-lakinya diem. Nah, ini terbalik kan, Nabi Adam yang nyari, mondar mandir nyariin Hawa, nggak ketemu. Ya, ini kita cerita apa namanya Nabi Adam sama Siti Hawa. Udah ingat belum? Kalau udah ingat, saya lanjutin ke Isra deh. Woi, udah ingat udah. Belum. Ya Allah. Ya. Akhirnya Adam nangis. Cari ke sana kemari nggak ketemu kemana nggak ketemu. Akhirnya Nabi Adam nangis, sujud kepada Allah, ya Rob, ampun ya Rob, aku makan buah kurnia aja engkau begitu murkanya ya Rob, ampun ya Rob. Nangis Adam terus menerus, nggak lama bu, cuma 100 tahun. Minta ampun kepada Allah nggak dikasih tuh Nabi Adam. Kata Allah apa? Ente baru tahu ya, aku begini kalau udah murka nggak ada kata ampun. Ampun ya Allah, nggak diampuni oleh Allah. Nah ketika nyampe 100 tahun, malaikat Jibril lapor, ya Rob, Nabi Adam tuh dari tadi udah 100 tahun mohon ampun kepadamu. Ya nggak dikasih. Kenapa sih ya Rob? Biar tahu ya. Jadi bagaimana ya Rob? Kalau dia pengen mendapat ampunan dariku, Adam harus membaca doa terlebih dahulu. Nah ini bu, doa dikasih oleh Allah, diberikan kepada malaikat Jibril turun dikasih kepada Nabi Adam. Kalau ente ingin mendapat ridho Allah, kalau ente ingin mendapat ampunan dari Allah, dan ente ingin berjumpa dengan Hawa, doanya baca dari Allah. Bila doa yang pertama turun dari Allah ke bumi, diberikan kepada manusia yang pertama. Apa doanya? Rabbana atina. Ya ngomong atina siapa? Atina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang pertama yang turun dari Allah, diberikan kepada makhluk yang pertama di dunia, Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah Bapak Ibu, kalau dalam kedukaan, dalam galau, dalam apapun bentuknya, ini doa dibaca cakep Pak. Baca surat maktubah sekali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam pengen berjumpa dengan Hawa, tapi Allah kasih doa ini, yang dalam kalimat doa ini tidak ada kalimat yang menunjukkan arti pertemuan. Luar biasa nih doa. Paham gak Pak Bu?
Paham nggak Pak? Bu, paham nggak? Insya Allah. Insya Allah ya udah, yang belum paham nanya sama ibu. Insya Allah. Jadi kita ini banyak salah, kita banyak dosa. Rabbana dzalamna, ya Allah, saya ini orang zalim, saya maksiat dulu, saya berbuat dosa dulu ya Rabb. Wa illam taghfir lana, ampuni ya Rabb. Nah, ketika diampuni baru jawabannya wa tarhamna, Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Lihat dalam kalimat, dalam Al-Quran pasti ada kalimat infir, pasti ada irham. Ada ampunan, pasti ada wa tarhamna. Infir, hamna. Infir, hamna. Begitu tulisan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan begitu besar Allah, begitu sayang kepada kita. Ketika kita mohon ampun, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Nah, rahmatnya Allah itu turun kepada kita tergantung kebutuhan kita. Jadi nggak usah nanti ketika doa ibu ngomong ya Allah rumah, ya Allah mobil, ya Allah, kebanyakan nggak akan cukup, nggak akan sempurna kita ngomong, pasti kurang. Ketika baca doa ini udah fleksibel, semuanya meliputi apa yang kita inginkan. Wa tarhamna itu akan turun kepada kita tergantung kebutuhan kita dan jatuhnya pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. Kenapa Allah sekarang nggak ngasih mobil sama kita? Kenapa Bu? Belum waktunya, karena kalau ibu dikasih mobil sekarang lu setengah walau mau ngaji kan mall dulu, makanya ntar aja lu hanya pantas lu belum mati, ntar aja lu gitu. Watarhamanya belum sampai, tapi kita terus minta kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apapun yang kita inginkan ketika diucapkan tak bakalan kelar Pak. Apa aja kita pengen, tapi ketika wa tarhamna itu semua mencakup. Allah tahu kapan dan posisi seperti apa Allah akan kasih kepada kita. Nah, selesai ketika Nabi Allah Adam baca doa itu, kaligannya, nah itu kaligannya apa ya? Ya nggak tahunya, nggak tahunya apa ya? Ujuk-ujuk. Allah menjawab doa yang Nabi Allah Adam sampaikan. Akhirnya Nabi Allah Adam jalan Pak. Jalannya kemana? Jalannya ke Arafah. Ini berarti haji juga. Nyampe di Arafah, akhirnya Siti Hawa itu juga mana nih? Siti Hawa ke Arafah. Nyampe di Arafah, Nabi Adam naik, Hawa naik ke atas gunung, Adam pun naik ke atas gunung. Di ataslah bertemu, alhamdulillah. Ketemunya di mana? Di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adanya di Arafah. Makanya orang haji harus wajib ke Arafah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Kalau tidak ke Arafah, hajinya nggak sah. Al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah diawali dari Nabi Adam alaihi salam. Pokoknya perjalanan amaliyah ibadah dalam Islam itu diawali dari Adam, disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah kelar, singkat cerita, Nabi Adam berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam berjumpa dengan Siti Hawa di padang Arafah, berada di gunung atau Jabal Rahmah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan jawaban dari Allah, kita adalah khairul ummah, kita adalah umat yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat yang lain, Rasul merasa senang, merasa alhamdulillah. Kalau saya mendapat gelar imamnya para nabi, imamnya para rasul, umatku sudah mendapat gelar khairul. Nabi Adam tadi berbuat salah, langsung dilempar di surga.
Umatnya Nabi Adam sekali berbuat salah langsung diadab. Umatnya Nabi Adam ketika gosip sekali, Pak, Bu, umat Nabi Adam nih gosip sekali langsung gak bisa minum mangan. Umatnya Nabi Adam, yes. Lihat umat Nabi Muhammad, Pak, setiap hari ngegosip, betul. Ada yang mangap nggak? Iya, jawaban khairah ummah. Dari Nabi Muhammad mah khairah ummah, sebaik umat ini. Sekarang dia gosip, besok mah dia enggak. Biarin aja, nggak apa-apa sekarang gosip. Benar, Pak, umat Nabi Muhammad sekarang gosip, besok parah. Lebih parah lagi, masih diulur oleh Allah. Biarin, karena khairah umat Nabi Muhammad ya ketika baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam berapa huruf? 3 huruf. Itu satu hurufnya dihitung 10 kebaikan. Satu huruf yang baca Al-Quran umat Nabi Muhammad. Tapi umat Nabi-Nabi yang lain enggak, Pak, satu huruf ya satu. Tuh, makanya khairah. Alhamdulillah kita menjadi khairah umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai Rasul berpamitan di Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa, berpamitan kepada nabi-nabi yang lain, saya mau mi'raj. Nabi mau naik. Nah, Isra itu berjalan. Kalau mi'raj naik, harus tahu, Bu. Ya, Bu ya. Isra itu kalau mi'raj nanti malam bapak-bapak ngomong, Mama mi'rajnya. Harus paham. Di Korea namanya. Berarti bapaknya pengen naik tangga. Ya, akhirnya Rasulullah berangkat bersama malaikat Jibril mi'raj. Sebelum mi'raj Nabi ngomong sama Jibril, ya Jibril, ada apa Muhammad? Saya haus. Dari Muhammad, akhirnya malaikat Jibril ngambil gelas dari surga, yang satu berisi susu, yang satu berisi air. Yang satu berisi susu, yang satu berisi air. Ini karena adanya cap 3 kaki. Diminum oleh Rasulullah. Ketika diminum air yang berisi susu itu, akhirnya alhamdulillah kemudian Nabi berangkat nih. Mi'raj yang pertama yang dituju oleh Rasulullah adalah langitnya. Bapak melihat dari atasnya. Lihat kita, coba lihat ke atasnya. Kelihatan nggak? Coba ya. Terang warnanya, kalau saya kan biru-biru gitu ya. Ada putih-putihan, itu langit pertama. Langit pertama di sanalah penghuninya adalah Nabi Allah Adam alaihis. Nabi Adam berjumpa dengan Nabi Adam di langit yang pertama. Nabi Adam dan Nabi Muhammad berdialog, ngobrol. Ya Muhammad, ente dari mana? Nah, dari bumi. Ya Adam, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Muhammad, ya Allah, ente mah enak Muhammad. Umat ente mah jadi umat khairul ummah, umat yang terbaik. Kalau saya mah kagak. Saya pengen Muhammad jadi umatnya engkau. Nabi Adam aja pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Bu, Nabi Adam pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Karena umatnya Nabi Muhammad khairah ummah, sebaik-baik umat. Saya pengen banget ya Muhammad jadi umatmu. Ada aja ente kan senior Allah. Ente mah kok daripada saya mau. Nah, ketika kita obrolan, Nabi Muhammad melihat keanehan dalam tubuh Nabi Allah Adam. Ketika terjadi dialog, Nabi Muhammad melihat dalam tubuh Nabi Adam ada keanehan.
Apa keanehannya? Nabi melihat sebelah kanan ada tanda hitam, sebelah kiri ada tanda hitam. Nabi Adam. Nabi Muhammad gak bertanya kepada Nabi Allah Adam. Karena apa? Perlu etik. Akhirnya ketika keluar dari langit pertama, ngomong, bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril, barusan aku dialog dengan Nabi Adam. Itu Nabi Adam ada tanda hitam kanan dan kirinya. Apa itu Jibril? Dijawab oleh Jibril, ya Muhammad, di sebelah kanan tanda hitam itu adalah umatnya Nabi Adam yang berada di surga. Sedangkan tanda hitam di sebelah kiri umatnya Nabi Adam yang berada di neraka. Makanya Nabi Adam kalau sholat, Pak, Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis. Melihat umatnya ada di surga sedikit, melihat sebelah kiri umatnya di neraka banyak. Nabi Adam, nah, pertanyaannya, Bapak Ibu pernahkah ketika selesai sholat Assalamualaikum ke kanan tersenyum, ke kiri menangis? Pernah? Pernah belum? Sampai ledek gitu. Terus. Ke kanan tersenyum, ke kiri menangis. Saya pernah sholat Jumat. Ketika ke kanan Assalamualaikum saya tersenyum, senang. Kenapa? Ada cepean di jalan. Bisa ambil. Buat ngopi nanti pulang. Senang saya tersenyum. Ketika ke kiri saya ingat, sepatu gua hilang. Allahu Akbar. Itu Nabi Adam. Ketika Nabi mendapat penjelasan dari malaikat Jibril, Nabi langsung ngomong, terima kasih wahai Jibril. Iya. Ayo kita tema lagi langit yang kedua. Di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sama terjadi dialog. Berangkat lagi ke langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Bu, berjumpa dengan Nabi di langit berapa? Ketiga. Nabi Yusuf itu kita tahu dalam sejarah adalah Nabi yang paling ganteng. Betul? Nabi yang paling kaset. Pengen tahu gantengnya Nabi Yusuf? Pengen? Pengen tahu? Kenapa ketawa? Lah saya begini-begini doang. Enggak sih kamu. Masya Allah, Nabi Yusuf itu ganteng kaset. Tak ubahnya ketika berjumpa dengan Rasulullah di langit yang ketiga, bagikan pinang di belah dua. Seperti dua buah jari ini, Pak. Tapi Rasul lebih unggul daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menurut keterangan itu dikasih kegantengan oleh Allah di dunia 10. Sudah dikasih semuanya. Tapi Nabi Muhammad dikasih kegantengan di dunia baru 1. Tapi itu pun masih mengalahkan Nabi Yusuf kegantengannya. Makanya wanita-wanita pada waktu itu melihat Nabi Yusuf celeng, benar Bu, melihat Nabi Yusuf jadi fitnah jadi. Tapi ketika melihat Nabi Muhammad enggak celeng, enggak jadi fitnah, apa? Sa'adah, jadi bahagia, jadi senang lihat Nabi Muhammad. Beda apa enggak? Beda. Lihat Nabi Yusuf celeng aja boleh celeng, saking ganteng. Itu orang apa-apa ini. Masya Allah, sama kayak ibu melihat saya pengen nimpain. Ya Allah. Tuh, kalau melihat Nabi Yusuf celeng, tapi melihat Nabi Muhammad bahagia. Mana buktinya? Tadi dibacain tuh maulidnya. Mar'a wajhaka ya as'ad ya karim al-walidani hauduka safil mubarrad wirduna ya masuri. Tadi dibacain nggak Bu? Dibacain. Mau NU Ibu ya? Mau sampelnya berjanji apa enggak Bu? Insya
Insya Allah itu marro'a wajhaka yas'ad. Orang yang mandang wajah Rasulullah yas'ad, ya bahagia dia. Ibu lagi galau, lagi puyeng banget mikirin nggak punya duit, Rasul lewat, ibu lihat hilang puyengnya kok. Jadi senang. Ibu bapak gatel gegaruk, ibu di Rasul lewat, ya Allah sembuh, dipegang doang sembuh. Tuh Abu Bakar ketika digigit sama kalajengking atau ular, ularnya ular Arab lagi, hitam, ya Allah. Rasul tidur di pangkuan Abu Bakar. Ketika itu ular nyatok. Bagaimana caranya biar Abu Bakar jangan bergerak? Kalau bergerak, Rasulullah bangun. Tuh akhlak tuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditahan Abu Bakar, nyeri banget, sampai keringat jagung-jagung, gede banget, keringat gede bener, airnya netes ke bibir Rasulullah. Rasul baru bangun. Ya Allah, kenapa Abu Bakar? Arab. Ular. Allah tahu sendiri Arab. Pas dilihat pahanya biru. Nah, Rasul ngambil, mohon maaf, liurnya, ludahnya diolesi oleh Rasulullah, langsung seketika sembuh. Nah, ibu kalau digigit ular sama suami ngomong, "Pak, ludahin apa?" Insya Allah bu, beda kalau kita melihat Nabi Yusuf sama melihat Rasulullah. Jadinya ya saat jadi bahagia. Ibu punya utang banyak, Rasul lewat, insya Allah bayar dewe lunas. Utama urusan ente. Bayar dewe, bu. Kalau orang mandang wajah Rasulullah jadi bahagia. Yas'ad ya. Mar'a wajhaka yas'ad ya karimah walidayni. Begitu mulianya kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mautuka sofil mubarak biduna yauman nusyur yusuri. Nanti di pada masa orang-orang yang memberikan sedekah berupa minuman aqua, minuman larutan pagi 3, ada anggur, ada apel, ada jeruk, ada bekakak. Nanti di pada masa ibu gak kehausan. Amin. Nggak kehausan yang antarkan aqua, yang antarkan 100.000, 200.000 untuk acara ini. Nggak kehausan, nggak kelaparan. Amin. Di padang mahsyar kau bahu panas begitu. Mana ada orang jualan galon di sana? Jualan ketoprak nggak ada. Tapi wasilah ibu antarkan ini sedekahnya untuk mati. Halo. Mantap nih. Bu. Oh, siap-siap kontal nih. Yang memberikan sedekah pada acara maulid, pada acara isra, pada acara yasinan, tahlilan, istighosah, nanti di sana di padang mahsyar mereka tidak akan tahu. Amin apa? Allah disuruh ambil susah. Saya ngomong dengan ngomong begini. Pulang aja. Ini belum capek nih ke Aras. Sudah selesai berjumpa dengan Nabi Yusuf, keluar Nabi Allah Muhammad, kemudian berangkat ke langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam.
sama dialog ngobrol. Langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun, langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa, langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihis. Berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad mendapatkan amalan dari Nabi Ibrahim. Ya Muhammad, nanti kalau ente sudah kelar Mi'raj turun ke bumi, tolong saya pesan ya, tolong umatmu dikasih makan makanan surga. Ini Bu, apa makanan surga itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala surga. Nanti umatmu disuruh amalin ini ya Muhammad, ba'da salat makrumah 11 kali. Amin. Insya Allah ibu akan dimasukkan gampang masuk surganya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 11 kali dibaca ba'da salat maktubah. Ya Bu, dibaca apa enggak? Enggak. Dibaca apa enggak? Enggak. Nanti pulang dari sini, nanti subuh baca ya. Pak Ustaz, 11 kebanyakan, boleh nggak nganyang? Oh nganyang? Nawar. Ya berapa lu maunya? Kalau 7 boleh nggak? Boleh 7 kali. Ini kebanyakan Pak Ustaz ngantor. Ya boleh nggak 3 kali? Boleh 3 kali. Kalau Ustaz boleh nggak nawar lagi nggak? Boleh. Berapa? Kalau 1 boleh nggak? Boleh. Sekali. Minimal sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil. Nah selesai Rasulullah pamit lagi menuju Sidratul Muntaha. Sebelum nyampe ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril ngomong kepada Rasulullah, ya Muhammad, mungkin saya ngantarnya sampai sini aja, nggak bisa ke Mustawa dan sampai terus berjumpa dengan Allah, nggak bisa saya. Kenapa Jibril? Kan kita dari awal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai langit 7 kan kita bareng. Mau kemana sih? Berkata saya kagak sanggup Muhammad, udah ente aja. Ayo bareng, bentar lagi ini kita nyampe. Kagak, kalau saya berangkat ke Sidratul Muntaha akan terbakar tubuh saya. Ini malaikat Jibril nggak sanggup. Makanya itulah disebut alamul ilahiyah, alam ketuhanan. Yang bisa nyampe ke sana adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril nggak bisa sampai ke sana. Bu, nah, yaudah kalau begitu Jibril, saya ingin banget melihat tubuhmu yang asli. Sekali aja Jibril. Nabi Muhammad belum pernah melihat tubuh Jibril yang asli. Disitulah Nabi Muhammad mohon kepada Jibril, Jibril, tolong dong, saya pengen melihat tubuhmu yang asli. Ya Allah, ini permintaanmu Muhammad, akan aku berikan. Jibril berubah. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra inda sidratil muntaha. Allah diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jibril berubah di Sidratul Muntaha, wujud aslinya malaikat Jibril. Ini seksual ini soalnya mantap ini kalau nyawa segini berapa bang? Ini gua orderin bang, nanti sono baru berapa bang? Japri gimana? 50 ya?
berubah dengan tubuh bentukan aslinya. Rasul melihat tubuh Jibril, ajib, Bodoh. mantap. Aku tidak pernah melihat makhluk seindah ini wahai Jibril, luar biasa. Aku Rasulullah, Pak. Sudah ya Muhammad, cukup Jibril, berubah lagi Jibril. Itu kayak pakai kabah ya. Berubah lagi Jibril. Jibril turun langsung. Dari Muhammad sendirian di Sidratul Muntaha ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, ini Rob, suaranya aja. Di sebelah kanan surga, di sebelah kiri neraka. Ente mau lihat yang mana terlebih dahulu? Sahabat ya surga dulu ya Rob. Silakan masuk di surga di Sidratul Muntaha sebelah kanan. Ya Allah, pintu surga begitu indahnya. Nabi masuk ke pintu ke surga. Ketika dalam surga melihat Rasulullah mendengar di surga itu seperti bunyi-bunyian yang ada di dunia. Belum pernah dengar suara-suara, ya Allah, ajib indah betul. Nggak pernah di surga itu Rasul mendengar kemana surga itu pokoknya beda. Musik-musik juga enggak seperti di dunia. Hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempatnya rindu, tempatnya tempat curahan hati yang damai. Entah apa bagaikan kayu basah dimakan api, api curiga, api cemburu. Bu, nggak ada gitu-gituan tuh. Hanya dia, jadi. Ada lagi. Masuk ke surga Rasulullah, Masya Allah, indah betul ya Rabb, ini surga. Allahu Akbar. Tidak terasa Rasulullah meneteskan air mata, nangis lagi di surga, Pak. Nangis Rasul. Nah ketika nangis itulah ditegur lagi oleh Allah. Ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Apakah kurang indah ini surga? Apakah kurang lep ini surga? Indah ya Rob, lep banget ini surga. Kenapa engkau menangis? Aku memikirkan umatku yang dirawat Saingon ya. Lagi-lagi Rasul memikirkan kita umatnya. Rasul tak mikirin bagaimana bapaknya, ibunya, pamannya, kakeknya. Enggak, kita yang disebut. Bagaimana dengan umatku ya Rob? Kalau saya bisa masuk ke surgamu ya Rob, apakah umatku bisa masuk surga ini ya Rob? Bagaimana dengan umatku yang ada di Rawasengon, apakah dia bisa masuk kemari ya Rob? Nangis Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, umatku bagaimana ya Rob? Oh, pemimpin yang cinta sayang kepada umatnya gak tanggung-tanggung sudah di surga. Rasul masih memikirkan kita. Rasul tidak merasa senang kalau umatnya belum pada masuk surga semuanya. Bu, kita akan dipikiri bagaimana dengan umatmu ya Rob? Saya sebenarnya bisa melihat surgamu yang indah ini, tapi umatmu apakah bisa sampai kemari ya Rob? Ini yang membuat aku sedih ya Rob. Apa kata Allah? Ente luar biasa Muhammad, begitu saya dan engkau pada umatku. Iya ya Rob, apalagi merawat saya ya Rob. Ya Allah, kelihatannya melas-melas
Mikirin Allahu Akbar. Apa kata Allah? Ya Muhammad, tenang, umatmu akan masuk surga terlebih dahulu sebelum umatnya Nabi Adam, sebelum umatnya Nabi Nuh, sebelum umatnya Nabi Musa, sebelum umatnya Nabi Ibrahim, sebelum umatnya Nabi yang lain. Umatmu masuk surga terlebih dahulu. Amin. Akhirnya belum disuruh. Ya Rabbal. Kita disebut oleh Rasulullah, Allah langsung jawab dengan es, umatmu akan masuk surga terlebih dahulu. Apa kata Rasul? Alhamdulillah. Terima kasih ya Rob. Mau apa lagi? Mau melihat neraka? Iya ya Rob, silakan. Keluar dari surga, melihat neraka. Ya Allah, ibu-ibu semua. Lepas banget ini ke kiri lagi ya. Emang kebanyakan ibu ya, neraka itu ibu-ibu, banyakan perempuan banyak. Amin. Kebanyakan perempuan di neraka tuh. Emang kenapa kebanyakan perempuan di neraka? Karena sering songong sama suami. Sering songong, ya, songong sama suami. Ini mau ngaji dulu ya. Itu jemuran kalau hujan angkatin. Songong. Ngaji mah cakep, cuma nyuruhnya ini. Ngaku. Oh, panjang. Ketika masuk ke dalam neraka, Rasul melihat, ya Allah, serem betul. Ya Rob, nangis lagi Rasul. Kenapa sih Muhammad nangis mulu? Mikirin umatku. Mudah-mudahan umatku tidak sampai kemari ya Rob. Tenang Muhammad, umatku tidak akan masuk neraka, tergantung engkau. Dikasih oleh Allah. Tergantung engkau ya Muhammad. Maksudnya ya Rob, syafaatul ummah, ente bisa menolong umatmu tidak akan masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul ummah. Catatannya apa? Sholawatnya yang banyak. Cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, sholawatnya yang banyak. Bagaimana kalau kita sholawatan sekarang? Boleh? Nadanya nada apa? Hanya dia.